Hmm. Ya, Bapak Ibu yang sudah hadir, suara saya terdengar ya? Mudah-mudahan suara saya terdengar. Sebentar saya ganti dulu deh. Khawatirnya audionya. Oke. Oh iya, audionya masuknya ke sini. Pilih cek tes tes. Ya, Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Cek tes satu. Oke, mudah-mudahan terdengar suara saya. Ini ada suaranya nggak ya? Video ini. Oh ada. Oke, saya coba putarkan di sini. Cek, cek. Ini agak ini ya. Morning Bapak Ibu yang sudah join, apakah suara saya terdengar? Cek, cek. Iya, sudah jam sudah mau jam 1 ya. Jadi waktu Indonesia sudah jam 2 ya. Ya, mohon maaf jika di sini agak berisik ya karena memang kebetulan di rumah lagi banyak tamu. Jadi memang agak rame. Mudah-mudahan sih tidak mengganggu ini, tidak mengganggu materi yang atau pembahasan kita lah gitu di briefing kali ini. Ya. Oke, baik, bentar lagi kita mulai ya. Bapak Ibu, suara saya kedengar ya? Mohon maaf. Saya cek ulang lagi ke Bapak Ibu. Ini settingannya sudah saya ganti. Mudah-mudahan suaranya masuk ini. Memang di sini kayak nggak ada ininya nih, indikatornya. Biasanya kan ada ya indikatornya. Nah, ini tes cek. Saya ngomong ini bisa naik turun di sini. Ada. Cek tes 1 2 3. Oke. Kedengeran nggak Bapak Ibu?
Ya, cek tes. Cek tes 1 2 3. Ya, suara saya kedengaran Bapak Ibu? Oh, dari tadi jangan-jangan nggak kedengeran nih. Mikrofonnya sudah saya ganti ini. Settingannya, device audionya. Cek tes 1 2 3. Oke, semoga kedengaran lah di sini. Audionya sudah saya masukkan ke sini. Cek. Ya. Atau dari Bapak Ibu mungkin jika ada yang bisa memberikan suara, boleh silakan sambil saya mengecek audio yang dari Bapak Ibu ke kami. Baru sedikit ya ini yang datang. Saya coba cek di ini, di grup. Boleh sambil yang mau sambil makan atau minum boleh Bapak Ibu. Agak santai ya, tapi tetap kita ini. Ya. Sini ada Bu Beatrix, ada Bu Nilu Winarni, sama Bu Rosavina Dwi, sama satu lagi Bu siapa ini? Bu Putu Erna. Iya. Nih, saya nanti mungkin khawatir kalau memanggilnya salah ya. Mohon nanti diingatkan saja. Pak, salah misalnya. Nggak sesuai gitu. Apa-apa disampaikan saja. Oke, kita start dulu. Oke, ini sambil ya, yang ini yang ini adalah background ya, atau virtual background yang sudah kami bagikan di grup ya. Bisa Bapak Ibu pakai jika memungkinkan ya, jika memang enggak ya nggak apa-apa. Bapak Ibu tidak perlu menggunakan virtual background juga nggak masalah. Baik, sudah jam 1 lebih ini sih. Saya belum cek lagi di grup ya. Mengingatkan sedikit ya. Masih ada. Baik, nanti sebentar lagi kita mulai ya, Bapak Ibu. Untuk briefing ini memang ya, untuk briefing mungkin perlu saya share ininya ya, linknya ya. Oke, saya coba buka yang di WhatsApp. Desktop saya agak trouble kayaknya. Sekali lagi mohon maaf jika ada ini ya, backsoundnya banyak banget gitu.
lagi agak ramai di tempat. Dan biasa juga saya di kamar, tapi kebetulan nggak bisa di kamar juga. Kalau di kamar itu kan bisa tertutup gitu, jadi bisa nggak kedengeran lah backsoundnya. Baik, saya akan share dulu meeting invitation-nya. Saya coba share ke grup ya di WA. Mudah-mudahan ini suara saya terdengar. Oke. WhatsApp desktopnya lagi agak error di sini, nggak tahu kenapa. Baik. Oke. Ya, meskipun sedikit yang hadir nggak apa-apa, mungkin sedang tidak bisa ini ya, bisa menghadiri, tapi paling tidak yang hadir nanti bisa kita berdiskusi sedikit tentang apa yang nanti akan kita bahas untuk pelatihan ke 4 hari ke depan ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa share lah ya. Ntar saya siapkan screen recordernya untuk backup record yang ada di sini ya, di tampilan Teams-nya. Oke. Ini WA desktopnya kayaknya lagi masalah. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Mudah-mudahan suara saya ini terdengar ke Bapak Ibu, karena ini saya juga belum bisa mengecek. Bu Beatrice bisa ya? Nah, Pak Made Nutra, suara saya kedengaran nggak Pak? Kayaknya suara saya nggak kedengaran ya? Iya. Cek. Ya, mudah-mudahan ini kedengaran. Iya, Pak Made, kelihatan nggak nih? Suara saya kedengaran juga nggak? Ini kan ada Pak Made ya. Saya udah coba cek audio. Oh, berarti nggak kedengeran ya? Sebentar. Ini sudah saya kasih speaker. Kalau saya ganti headphone, mikrofonnya saya ganti yang eksternal. Tes, ya. Cek. Suara saya kedengeran Pak Made? Ya. Suara saya terdengar nggak Pak? Oke, ya, berarti dari tadi nggak kedengeran ya. Oke, berarti ini harusnya masuknya ke master ya. Kalau ini saya coba tampilkan video ini ya. Mohon dilihat apakah suaranya masuk. Kalau yang
Suaranya kedengeran nih. Oh enggak kayaknya. Iya ini kayaknya pas. Iya. eh, Berarti harus pakai mikrofon yang eksternal mikrofon. Ya, ya mudah-mudahan sih kedengeran ya. Oke, iya, emang sinyal sih. Pak Made, suara saya kedengeran ya? Mudah-mudahan kedengeran ya Pak. Ah, baik tadi. Oke, sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau di saya apa banyak backsoundnya lah. Baik, ya mungkin kita mulai saja ya untuk briefing kita. Apa-apa ada beberapa yang sudah hadir. Saya pikir paling tidak adalah mewakili dari Bapak Ibu. Ya, baik selamat siang Bapak Ibu semua. Sehari-hari ya Bapak Ibu para peserta. Baik, saya di sini perkenalkan nama saya Arizal Muhammad Yunus, salah satu dari teman-teman trainer ya yang sudah eh, apa ya duluan sebenarnya belajar untuk Microsoft 365 yang level 200 gitu, yang materinya level 200. Nah, ini di sini saya membantu Bapak Ibu peserta untuk bisa sama-sama belajar dan sama-sama menerapkan eh, latihan di materi lanjutan gitu. Jadi kalau level 200 ini adalah level lanjutan dari level 100 yang sudah pernah ini ya Bapak Ibu dapatkan. Nah, oke. Jadi yang sudah pernah Bapak Ibu dapatkan itu kan level 100 gitu ya. Biasanya kan Office 365 di awal, mulai dari masuk ke portal Office ya kan, aplikasi-aplikasi yang ada di sana sampai semualah gitu yang seluk-beluk tentang Office 365. Nah, di level 200 ini kita belajar beberapa materi yang sudah di atasnya itu gitu ya. Sudah di atasnya itu. Jadi lebih lanjut lah kalau dibilang. Jadi itu ada level 200, level 300 gitu ya dan seterusnya. Nah, di kelas ini kita ada 20 peserta ya. Jadi kalau ini saya tampilkan dulu, kelihatan ya Bapak Ibu. Saya zoom ke sini deh. Nah, jadi ada 20 awalnya 20 ya. Ternyata ada yang double namanya yang sama. Jadi ternyata ada 19 gitu. Dan dari 19 ini yang sudah masuk itu baru 17 di apa Microsoft Teams kita ya. Nah, ini kalau di Microsoft Teams bentar, saya tampilkan supaya bisa terlihat oleh Bapak Ibu juga. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini memang aplikasi Teams itu
memang lumayan ya, harus bisa agak stabil dulu internetnya, baru nanti bisa berjalan dengan maksimal. Oke, ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi kita ke sini. Nah, jadi nanti ada 19 orang ya. Ini kalau dilihat keseluruhan ada yang dari SMP Negeri 1 Melaya banyak banget ya. Iya. Oke, sisanya ya menyebar kayaknya. Ada yang dari Sukasada, ada yang Kubu ya. Ya, Lelateng juga ada. Oke, mohon maaf nanti kalau ada sedikit salah menyebut nama, saya mohon maaf gitu ya, Bapak atau Ibu. Tapi paling tidak dari DP-nya gitu, display picture-nya di WA-nya itu saya mengenal mana yang Bapak, mana yang Ibu. Oke, baik. Berikutnya tadi perkenalan saya sudah, ya. Saya di Kota Tangerang Selatan ya, Bapak Ibu. eh, Bertugasnya di sana di Kota Tangerang Selatan. Jadi kita memang dipecah-pecah gitu ya. Dapatnya meskipun dari Banten, tapi tetap aja eh, apa namanya nggak semuanya langsung dapatnya dari Banten. Semua dipisah-pisah, dipecah-pecah. Oke, saya dan teman-teman di Banten biasanya juga malah dapatnya yang teman-teman dari Bali semua. Gitu. Baik, untuk hari ini ada beberapa agenda yang perlu kita bahas ya. Pertama adalah saya harus menyampaikan juknis atau panduan teknis pelatihan. Nah, seperti ini. Saya akan fokus langsung ke sini ya, biar spotlightnya nanti biar Bapak Ibu. Nah, panduan ini harus disampaikan sebelum pelatihan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah level 100 berarti kan sudah tahu bagaimana masuk ke Microsoft Teams ya kan, mengelola kelas gitu, mengerjakan tugas yang ada di kelas tersebut, mengakses materi dan atau pengumuman yang diberikan oleh guru yang membuat kelas. Karena saya yakin Bapak Ibu yang sudah lulus di level 100 ini pasti untuk tim sudah pernah membuat gitu ya, dan bahkan menggunakan gitu. Syukur-syukur sudah menerapkan juga di kelas dan di instansi yang Bapak Ibu apa miliki gitu ya. Nah itu. Jadi ini panduan ini hari Jumat kalau nggak salah kami para trainer briefing ya untuk memperjelas ya, menyamakan persepsi tentang pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200 ya. Nah, ini logonya MBA Expert ya, dengan latar belakang, terus maksud dan tujuan, hasil. Nah, ini sudah disampaikan semua. Nah, mudah-mudahan kita nanti menyamakan persepsi juga gitu di sini. Oke. Nah, untuk latar belakangnya ya, memang secara latar belakang bahwa perkembangan teknologi ya diawali dengan perkembangan teknologi di abad 21 ini mengharuskan kita selaku para pendidik harus berinovasi. Salah satunya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft ya, terutama di Microsoft 365. Nah, banyak fitur-fitur yang sudah update di sana dan memang bisa diterapkan dalam pendidikan. Sehingga kegiatan ini kita namakan dengan pelatihan keterampilan digital abad 21 tapi levelnya 200 gitu. Nah, hasil yang diharapkan adalah pelatihan ini menjadi sebuah solusi ya kan, pelaksanaan pembelajaran online di masa normal baru. Nah, mudah-mudahan mungkin kalau di Bali teman-teman sudah mulai melaksanakan PTM terbatas ya. Iya, di kami di Banten sedang ya kan, sedang, dan nanti bulan Juni baru
mulai menerapkan gitu, separuh-separuh ya, separuh-separuh dari yang online dan offline gitu. Nah, jadi salah satunya adalah solusi dalam pelaksanaan pembelajaran online. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kami ya, kita di tenaga pendidik Indonesia, itu yang tidak hanya dalam penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk membagikan ilmu kepada sesama pendidik di lingkungan. Nah, yang ketiga adalah kita memang sedang mengembangkan diri, memperbanyak jumlah Microsoft Innovative Educator Expert atau MIEE. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah lulus di level 200 bisa menjadi MIEE jika nanti mendiseminasikan gitu yang materi yang ada di level 200 ini. Trainernya kami ya yang sudah pernah lulus di tahun 2021 dan 2020 untuk diseminasi memang kalau salah ya dari 2001 awal kalau salah. Nah, itu ya. Nah, kita ada jadwal setelah pembukaan kemarin ya, kita ada pelaksanaan tanggal 14 sampai 17. Jadi ada 14, 15, 16, 17, 4 hari. Ada 4 hari Bapak Ibu. 4 hari kita punya waktu untuk Vcon dan menyelesaikan materi, membahas materi, berdiskusi di sana dan mulai menyelesaikan tugas gitu ya. Jadi nanti ada validasi tugasnya juga mulai dari 18 sampai dengan tanggal 4 Juli. Mengerjakannya sampai tanggal 1 Juli. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa lebih cepat gitu ya, lebih baik. Oke, lalu nanti setelah itu udah kelulusan tanggal 5 sampai 7 dan pengumuman tanggal 9. Baru rilis sertifikatnya tanggal 16 Juli dan penutupannya di bulan Agustus. Nah, penutupan ini kenapa lama? Karena ikut juga dengan yang level 100. Jadi lebih lama gitu ya. Ini acara penutupnya. Oke, untuk materi. Nah, materi yang ada di level 200 itu tidak seperti di level 100 gitu ya, yang ada Office online ya, Office online, lalu ada nanti Microsoft Educator itu kan ya. Terus ya macam-macam ya, ada beberapa di sana. Sway, nah kita nggak bahas lagi di sini. Nah, sekarang kita lebih kepada update dari Microsoft Teams dan Planner. Itu yang pertama. Nah, ini linknya untuk pengantar ya yang ada di education microsoft.com ini ada di sini gitu ya. Lalu juga nanti kita akan belajar fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams ya, yang baik yang sekarang maupun yang baru. Nah, terlebih khususnya adalah Planner. Ya, Planner ini adalah aplikasi manajemen tugas yang terintegrasi di Microsoft Teams dan itu kita akan pelajari nanti dan menjadi salah satu tugas gitu dari Bapak Ibu peserta. Nah, berikutnya adalah materi tentang PowerPoint online. Nah, PowerPoint yang biasa kita gunakan itu ternyata bisa kita buat sebagai presentation online gitu ya, fiturnya seperti PowerPoint Live ya. Jadi kita bisa sambil mempresentasikan dan langsung ada translasi otomatis. Misalnya nih saya terbiasanya menggunakan bahasa Belanda misalkan. Nah, saya tinggal pilih bahasa Belanda sehingga apa yang disebutkan oleh pemateri dalam bahasa Inggris nanti akan otomatis tertranslate ke bahasa Belanda gitu atau di bahasa Perancis gitu ya. Nanti akan otomatis ada translasinya gitu atau ada terjemahannya. Serta ada fitur pelatih ya, coach gitu ya di PowerPoint online. Nanti kita akan belajar itu untuk PowerPoint online. Lalu berikutnya adalah Microsoft Stream. Stream itu seperti YouTube ya di Google. Nah, tetapi Microsoft Stream ini lebih
kepada konten-konten atau hasil rekaman yang memang digunakan di Teams gitu. Jadi dia memang include di dalam Teams dan kita bisa langsung menggunakannya. Oke, nah itu selain itu untuk stream itu kita juga bisa membuat video pembelajaran yang terintegrasi dengan kuis. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengunggah videonya lalu memberikan atau menyisipkan kuis di antara video-video tersebut gitu. Jadi kita akan buat video pembelajaran menggunakan salah satu lagi uh, Office ya, yaitu PowerPoint ya. Nanti kita jadikan video pembelajaran dan kita tambahkan di sana yaitu form ya kan, form kuis jadi di situ. Nah, kita akan nambahkan beberapa form kuis di dalam satu video pembelajaran gitu. Nah, berikutnya materi berikutnya adalah Automate. Nah, Power Automate. Power Automate ini adalah aplikasi yang sangat luar biasa ya, bisa dikembangkan, bisa digunakan untuk otomatisasi, sistem otomatisasi. Misalkan nih, saya setelah mengisi form, maka si Power Automate itu akan menjalankan atau menjalankan trigger ya. Ya, ada pemicunya di sana, lalu dia menjalankan salah satu tugas di mana saat tugas tersebut berjalan, dia akan otomatis mengirimkan email gitu ya ke isian yang sudah diisi di form tadi. Ya, jadi nanti otomatis gitu. Selain otomasi ya, sistem otomasi juga bisa disisipkan produktivitas gitu. Misalnya, oh ya kita perlu data gitu ya. Nah, si Power Automate bisa memilah mana sih data yang harus diberikan gitu saat seseorang sudah mulai melakukan sign in di akun Office-nya mereka. Jadi meskipun menggunakan Office yang bukan guru inovatif akunnya, tapi kita bisa mengolah datanya. Oke, nah itu tentang Power Automate. Lalu untuk terakhirnya adalah tentang Minecraft. Nah, Minecraft itu kita belajarnya yang bagian Education Edition. Nah, Education Edition ini adalah Minecraft yang versi gratis yang memang diberikan oleh Microsoft untuk menunjang pembelajaran. Nah, pembelajaran yang secara real ya gitu. Karena di Minecraft ini kan ada 3D ya, jadi 3 dimensi, ruang 3 dimensi yang bisa kita tata dan kita masukkan konten tentang pendidikan, banyak hal di sana yang bisa kita masukkan dan itu menjadi salah satu game juga buat anak-anak gitu. Nah, itu nanti berbasisnya permainan, gitu, pembelajaran berbasis permainan. Lalu ada Education Edition dengan topik mata pelajaran. Banyak di Minecraft ini yang sudah ada tersedia tentang mata pelajaran di sana. Dan kita akan belajar bagaimana menggunakannya. Oke, nah teknis pelaksanaannya kita ada sesi VCon atau video conference di Teams. Nanti saya akan jadwalkan tiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, untuk waktu VCon-nya kita harus sepakati nih gitu. Apakah pagi, siang seperti ini atau sore atau malam. Nanti kita akan sepakati gitu setelah ya di briefing inilah kita sepakati maunya kapan di Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kalau bisa barengan tuh. Jadi misalkan kalau pagi-pagi semua, siang-siang semua gitu. Jadi tidak ada 2 sesi ya. Jadi pagi ada, siang ada, jangan sampai gitu nanti. Mudah-mudahan sih bisa gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau Bapak Ibu eh,
tidak pas gitu ya kita mencari waktunya, ya pagi boleh, nanti siangnya ada lagi gitu. Tapi mungkin bahasanya tidak 100% gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ada pengulangan dari sana gitu. Oke, nanti kita akan coba sepakati. Untuk berikutnya setelah hari Kamis itu Bapak Ibu mulai mengerjakan tugas gitu ya. Tanggal 1 Juli ya sampai tanggal 1 Juli. Nah, di kelas Teams Bapak Ibu yang dengan saya juga sebagai owner, di sana ada 4 ya, ada 4 master trainer ya di atas saya, yaitu ada Pak Andri Pradana, ada Pak Mansur, ada Pak Agus Duyanto, ada Pak David Raditya. Nah, itu apa namanya? Selalu itu 4 ini akan melihat progres dari Bapak Ibu juga. Ada komentar nanti, ada postingan dan sebagainya. Nanti kita akan di record di sana. Oke, selalu merecord. Oke, kita akan merecord ya, baik itu menggunakan Teams-nya atau menggunakan aplikasi yang record dan yang lain gitu ya. Nah, durasinya setiap hari adalah minimal 2 jam. Ya, minimal 2 jam. Kita akan ada Vicon minimal 2 jam di sana. Oke, nah penugasan nanti akan saya tempelkan ya di bagian assignment ya, nanti ada 4 tugas. Yang pertama tentang planner dengan nilai minimal 75. Nah, nanti ada rubriknya ya Bapak Ibu. Ada keterangannya, rubriknya. Jadi misalnya oh iya, saya mengerjakan ini nanti dapat nilainya sekian gitu, itu ada. Jadi nanti Bapak Ibu bisa itu ya, bisa melihat oh iya nanti kalau saya mengerjakan ini nilainya berapa. Nah, di situ ada. Oke. Nah, kalau yang berikutnya adalah tentang PowerPoint online dan stream, jadi jadiin satu. Nanti nilainya sama seperti ini. Nah, ini ada deskripsinya ada di Juknis gitu. Bapak Ibu bisa lihat juga di sana menggunakan rekaman, membuat rekaman gitu. Lalu ada Power Automate, membuat sistem penilaian kuis yang terkirim otomatis ke siswanya. Jadi setelah siswa mengerjakan di akhir video mereka langsung mendapatkan oh iya saya nilainya berapa gitu kan, resumenya yang dikirimkan secara otomatis ke email mereka gitu. Nah, yang terakhir adalah Minecraft. Minecraft kita membuat rekaman ya, gameplaynya. Jadi Bapak Ibu masuk pakai Minecraft, buat Word gitu ya, menjalankan Word, menjelaskan fungsi-fungsinya ya, dibuat video gitu selama 15 menit. Nanti di sini ada gitu, minimal 15 menit. Nah, kelulusannya adalah dilihat dari kehadiran dan dalam kegiatan ya dan tugas-tugas. Jadi ada nilai minimal nih. Nah, dilihat ini 70, 75, 75, 75. Kalau salah satu saja tidak minimal nilainya berarti tidak lulus. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kehadirannya tidak ikut nih, misalkan dalam pelatihan kayak Vicon itu tadi, saya ikut tetapi menyimak misalkan, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu join. Nanti kita akan berdiskusi kan di sana. Saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang materinya, lalu berdiskusi dan merekam. Lalu nanti saya akan memposting lagi di Teams. Jadi misalkan ada yang ketinggalan gitu ya, nah bisa mengulang dari rekaman yang sudah ada gitu. Nah, tapi di sini jadi salah satu, maka tetap attendance ya. Attendance itu attendance pasti saya pakai gitu ya di situ. Oke, nah ini untuk Juknis Bapak Ibu bagaimana? Apa ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan dari Juknis yang ada? Itu mudah-mudahan
juknis yang sudah disampaikan yang dia ada di Teams ya, bisa ini Bapak Ibu pahami dan juga bisa sama-sama kita diskusikan nanti. Oke, itu tentang juknis ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ambigu ya di dalamnya. Karena ini tadi sudah revisi ya, gitu. Di awal tidak seperti ini, ditambah-tambahkan oleh eh, yaitu master trainer yang di atasnya kami. Baik, sampai sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Oke. Nggak ada ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan juknisnya jelas ya. Nanti saya sambil coba kirimkan deh, sambil kirimkan. Sekali lagi mohon maaf jika ada backsoundnya ya. Banyak banget di sini, ya rame. Oke, ya masih record ya. Oke. Jadi itu mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan dan juga Bapak Ibu perhatikan ya, tidak ada hal yang perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan ya pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, siang Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, betul. Oh iya, kalau untuk remedi selama belum di waktu ini ya, validasi tugas gitu. Jadi sebelum tanggal 4 Juli kemungkinan masih bisa. Jadi ini Bapak Ibu mengerjakannya tanggal 18 sampai 1 Juli ya kan. Nah, kalau sebelum itu sudah mengerjakan, dan nanti kan saya juga sambil mengecek ya dari rubrik itu, oh iya sudah ini segini 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 segini, ternyata belum. Nah, biasanya saya kasih komentar di komentar bahwa untuk poin penilaian yang misalkan untuk menggunakan subtitle gitu ya, yang translasi otomatis misalkan di PowerPoint online itu masih kurang gitu ya, ada waktu perbaikan gitu. Jadi sebelum tanggal 1. Nah, karena nanti setelah tanggal 1 itu biasanya kita silang. Jadi yang menilai itu bukan hanya saya selaku trainer, tapi juga dicek lagi ulang oleh trainer yang lain gitu. Yang tadi berempat itu yang udah pasti gitu. Itu ya, mudah-mudahan terjawab tadi. Ya, sama-sama Bu. Oke, ada lagi? Ya. Jadi mudah-mudahan tadi yang kita ini ya. Ini tadi ini. Saya coba share screen biar nanti tertampil juga di rekaman. Oke, ini tadi ya panduan ini.
Oke. Nah, jadi tanggal ini sudah pasti. Ya. Nah, ini tadi ya yang sudah saya sampaikan juga, kita sampaikan juga. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sampai. Nah, untuk waktu kita Vicon kira-kira kapan ya Bapak Ibu? Sebenarnya Bapak Ibu ini mungkin yang di kan level 100 sudah pernah ya gitu. Jadi sekarang level 200 dengan juknis yang ada sekarang kira-kira materinya berat atau malah oh saya udah pernah nih gitu kan menggunakan ini jadi mudah-mudahan gampang lah gitu dari yang ya. Nah untuk Viconnya gimana nih kira-kira? Apakah waktunya pagi, siang atau malam? Nah ini saya serahkan ke Bapak Ibu. Tuh, apakah ini setiap jam satu apa WTA misalkan boleh nggak apa-apa. Saya ikut aja gitu. Bapak Ibu bisanya siang misalkan atau pagi misalkan. Nggak tahu apakah di Bali ini sudah liburan? Belum ya? Kalau di kami tanggal 19 baru bagi rapot. Mungkin kalau di sudah libur ya. Wah, berarti pagi mungkin bisa kali, Bu. Tapi tetap masih ke sekolah gitu ya. Iya, tiket pagi. Boleh gitu mungkin kalau jam-jam 9 gitu atau jam kan 2 jam ya kita ininya jam 10 sampai jam 12 boleh misalkan gimana kalau enggak. Mm-mm. Oh iya iya boleh iya iya betul-betul boleh nanti pilihannya tadi ya Bu ya pagi siang atau malam gitu ya nanti kita buat polling lah gitu nanti di WA siapa yang kira-kira punya. Oke boleh kalau begitu. Mm-mm. Fresh ya. Iya iya iya. Oh pagi ya gitu ya. Boleh boleh. Oke. Boleh boleh boleh. Iya. Ya udah baik nanti kita coba ini ya share di grup ya untuk tanggal. Kalau untuk juknis kira-kira ada ini enggak untuk Bapak Ibu? Mudah-mudahan sih ini semua ya clear ya. Ya. Hmm. Hmm. Hmm.
Enggak, kalau itu materinya sih, Bu. Nanti kita kan lebih kepada prakteknya ya, itu. Oh ya, untuk Minecraft memang yang kita perlu cek sebelumnya adalah spesifikasi laptop yang nanti akan kita coba pakai gitu. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan sih semuanya kompatibel gitu ya, gitu. Karena syarat pertama adalah Windows 10 gitu. Tapi kalau yang menggunakan MacBook juga sebenarnya bisa cukup. Tapi kalau yang Windows itu sudah pasti minimal harusnya Windows 10. Nah, yang masih menggunakan Windows 7 nanti pasti akan agak kendala dikit lah gitu. Jadi pasti dia akan menginstal .NET 4 atau berapa gitu yang nanti akan ditambahkan dulu sebelumnya. Kalau course-nya enggak? Oh iya, betul. Kalau 100 memang yang itu wajib selesai itu yang education.microsoft.com ya. Iya, sambil ingat-ingat ya. Ah, ya kita inilah apa diskusi gitu, Bu. Waduh, iya. Iya, sama Bu, kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama. Baik, mungkin ada lagi yang lain apa ya? Saya coba buat untuk ini ya, eh, apa yang di EduTrack itu sebentar. Oke, ya. Nanti saya mau coba kasih kode ya sebentar. Oke, ya, ini sudah ada nih. Eh, redeem code-nya masih bisa successful receive. Oke. Nah, ini di kolom chat saya coba kasih redeem code ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin sambil Bapak Ibu uh, membuka lagi itu education.microsoft.com. Nah, nanti Bapak Ibu bisa uh, apa memasukkan redeem code-nya yang tadi saya barusan sampaikan di kolom chat. Nah, nanti setelah itu bisa mengisi survei. Saya kopikan juga untuk survei.
Jadi meskipun kita briefing, tetap saya akan usahakan untuk memberikan redeem code ya, supaya tertracking lah apa pertemuan kita ke Thailand di atasnya. Baik, mungkin sampai sini jika ada yang perlu dibahas atau yang ditanyakan mungkin. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Nanti rekamannya akan saya sampaikan di Teams dan kita akan ketemu besok ya. Nah, untuk pollingnya nanti saya sampaikan di grup WA. Gitu. Oke, baik. Itu saja ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan beraktivitas seperti biasa. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Silakan beraktivitas kembali. Sama-sama, Bu.